Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Guru Al-Ustadz Haji Muhammad Abdullah Yasin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan zahiran batinan, diberikan penambahan as-sakinah, mawaddah warahmah. Lalu yang saya hormati Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Dainuri bin Abdul Majid LC. Yang saya hormati pula segenap jajaran Dewan Kemakmuran Mushola Al-Kautsar, Mereba Al-Kautsar, Buana Gardenia, Pinang, Tangerang Kota. Yang terakhir saya hormati seluruh para asatidah wal ustadzat dan seluruh tim hadroh yang telah mensyairkan salawat-salawat yang sangat indah yang bisa menggetarkan hati dan meneteskan air mata bagi orang-orang yang menyimpan asyauq, rasa kerinduan mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini saya pertama kali datang ke musola ini. Saya tidak tahu acara ini adalah acara tawakufan, padahal belum pernah mengisi kajian di musola ini. Jadi dalam satu makalah dikatakan likulli maqamin fi fannin ilmin rijalun. Bagi setiap maqam cabang ilmu syariat itu ada rijalnya. Rijal itu ada ahlinya. Maka boleh saya modifikasi sedikit makalah tersebut, likulli makanin rijalun. Setiap tempat itu ada rijalnya. Maka rijal daripada tempat ini adalah Ayahanda Tuan Guru Ustadz Muhammad Abdullah Yasin. Saya mohon izin Ayahanda untuk berbicara pada hari ini. Sebenarnya saya merasa kurang layak karena usia yang masih cukup, belum arba'ina sanah, belum 40 tahun. Maka dikatakan di Quran, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma, ai asyudda balagha arba'ina sanah. Maka tatkala Musa itu telah mencapai hukman wa ilma, yakni 40 tahun baru diberikan hukmah. Hikmah itu adalah intisari daripada ilmu dan kematangan akal, roh, serta kolbun. Kalau dia ditempa dari awal menjadi santri, maka baru muncul menjadi permata-permata itu pada usia arba'ina sanah, 40 tahun. Sebab sudah terbukti riyadhahnya, mujahadahnya terhadap ilmu, istiqomahnya di dalam ibadah. Makanya presiden yang belum 40 tahun kemarin kita nggak pilih, betul nggak? Belum arba'ina sanah, belum 40 tahun. Ayahanda yang saya hormati, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu pada bawa fresh care kagak ini? Kalau ngantuk cocol aja matanya pakai fresh care biar seger. Karena jam segini udah jam-jam mulai ngantuk ya. Apalagi tadi makan gorengan bakwan 3 biji. Wah, itu udah bikin ngantuk jam-jam segini. Baik jamaah yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Andri Irawan. Saya gak ada nama-nama Arabnya, gak ada nama Muhammadnya, gak ada nama Abdulnya. Saya asli Betawi Rawablong. Ya, Rawablong itu Betawi kota. Jadi aksennya itu bahasanya bukan la iya lam apa. Ya, kalau la iya lam apa tuh Betawi pinggiran. Kalau Betawi kota kayak Binyamin Sueb, Kemayoran, Tebet dan lain sebagainya itu bahasanya ya. Usia saya saat ini baru menginjak 34 tahun dan saya saat ini tinggal di pondok pesantren Darul Hasbi. Itu takhusus qiraat wal tahfidz. Jadi ingin belajar qiraat sab'ah, asyarah,
dan qiraat 14 itu boleh datang ke Pondok Pesantren Darul Hasbi di Petukangan Utara, belakang Universitas Budi Luhur. Nah, di situ pesantren yang baru berdiri 4 tahun, alhamdulillah. Saat ini ada 2 syekh dari Azhar yang datang mengisi daurah, dan para habaib-habaib dari Darul Mustafa itu juga sering mengisi daurah pada bulan Ramadan. Biasanya nanti Ramadan itu membuka kelas publik bagi orang yang ingin menghatamkan ngaji pasaran ya Anda ya. Ngatamin kitab selesai dalam sekali baca itu bisa. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah Isra Mi'raj. Kalau kita melihat Isra Mi'raj ini adalah suatu yang sangat istimewa, di mana itu adalah al-minnah, pemberian Allah yang besar yang dikaruniai kepada manusia yang sangat spesial, yang sangat mulia. Rasulullah SAW ketika beliau sampai Sidratul Muntaha dan Jibril sampai pada batasnya untuk menghantarkan baginda Rasulullah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak diperintahkan untuk membuka sandalnya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tursina. Di dalam surat Thaha itu direkam, "Fakhla' na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Jadi ketika Musa pertama kali mendapatkan wahyu pada saat di Bukit Tursina, itu fakhla' na'laik, sendalnya Nabi Musa itu disuruh untuk dilepas. Lepaslah sendalmu wahai Musa, na'lun na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sedang al-wadi, berada di lembah muqaddah. Muqaddasa itu yang disucikan, yang bernama At-Tuwa. Tapi baginda Rasulullah SAW ketika beliau naik dari Sidratul Muntaha menuju Allah, sendalnya itu tidak diperintahkan untuk dibuka. Ini menandakan ruhaniyah baginda Rasulullah jauh di atas Nabi Musa alaihissalam, sangat-sangat jauh. Yang kedua, dulu ketika saya usia SMP itu ada Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Beliau mengisi di salah satu majelis taklim di Rawablong, tapi beliau sudah wafat. Beliau mengisi kajian tafsir Al-Mawardi tentang Aras. Di situ di tafsir itu dikatakan bahwa Aras ini adalah makhluk Allah yang sangat besar. Dia ditopang lebih dari 70.000 tiang, di mana satu tiangnya ini dipegang, digenggam, ditahan oleh 70.000 malaikat hamalatul arsy. Nah, ada hadis dari Al-Bara bin Azib, kita lihat bahwasannya Rasulullah pertama kali melihat bentuk Jibril alaihissalam dalam bentuk asli itu, beliau langsung pingsan. Karena melihat ujung sayapnya Jibril dari timur ke barat itu tidak nampak. Artinya antara ujung ke ujung kelihatan saking besarnya. Maka dalam beberapa pertemuan wahyu berikutnya Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apakah engkau malaikat yang paling besar?" "Ada yang lebih besar dariku ya Rasulullah, dia adalah malaikat Israfil." "Seberapa besarnya?" "Jika seluruh sayapku digabungkan, maka itu hanya setara dengan satu helai malaikat Israfil." Jadi bayangkan, seluruh sayapnya malaikat Jibril kalau digabungkan itu baru setara dengan satu helai. Satu helai itu tahu yang biasa orang dulu buat ngorek-ngorek kuping. Ya, orang dulu tuh ngorek-ngorek kuping kan ini. Nah, itu satu helai. Nah, apakah ada yang lebih besar lagi, kata Rasulullah? Kata Jibril alaihissalam, "Sesungguhnya ada malaikat yang sayapnya lebih besar daripada sayapnya malaikat Israfil. Dia adalah malaikat hamalatul arsy. Satu helai sayapnya malaikat hamalatul arsy itu setara dengan seluruh sayapnya malaikat Israfil." Bayangkan besarnya malaikat hamalatul arsy, satu saja 70.000 malaikat hamalatul arsy itu menopang satu tiang arsy. Sedangkan tiang arsy itu totalnya ada 70.000 lebih. Biasanya tafsir ini kan ada dua, tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir isyari.
Tafsir isyari adalah dalam ulumul Quran, tafsir yang didapati dari buah mukasyafah ilham birru'yatil haq, mimpi yang benar dari baginda Rasulullah. Kita bisa lihat tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu 5 jilid, semua isinya adalah tafsir isyari. Ya, tafsir isyari yang dikeluarkan oleh para sufi muhakkik. Nah, bayangkan begitu besarnya aras tersebut hingga ditopang lebih dari 70.000 tiang, di mana satu tiangnya itu ditopang oleh 70.000 malaikat hamalatul arsy. Dan perlu diketahui jamaah, banyak riwayat yang menyatakan, walaupun orang Salafi Wahabi mengklaim sebagai riwayat Israiliyat, ya, tapi ini dibantah terus. Ini bukan Israiliyat karena ini mutawatir secara sanad dan secara matan, bahwa aras yang besar itu hanya tercipta oleh setitik cahaya mata baginda Rasulullah SAW. Jadi bayangkan, secara ruhaniyah, nur Muhammadiyah, cahayanya baginda Rasulullah itu tidak, seandainya daging tulang belulang tidak dikuatkan oleh Allah untuk mengcover ruhaniyahnya baginda Rasulullah, itu tidak akan mampu. Makanya orang-orang kafir ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir dari dunia, sehingga mereka mengatakan dalam surat Al-Furqan itu tentang baginda Rasulullah, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa yamshi fil aswaq. Mengapa rasul yang diutus ini adalah manusia biasa, yang dia juga yamshi, berjalan di pasar. Jadi Rasulullah itu memang termasuk yang senang berjalan di pasar. Ada pengemis mencela, ya bahkan dihancurin dulu makanannya itu pengemis orang Yahudi biar dikasih kepada pengemis tersebut. Berarti afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim. Di situ ada kanu, ada bigoiri kanu. Itu kita diperintahkan, sunnahnya adalah melakukan perjalanan beberapa sekali. Tapi jalannya ke tempat yang nambah iman, bukan ke rumah janda. Ya, ini bapak-bapak yang umur 45 lagi sedang-sedang ini, umur 50. Makanya ibunya cek terus tuh Bu, kalau buka map cek riwayatnya. Ini laki gua kemarin 3 hari jalan kemana? Jangan-jangan ke Cianjur Selatan, ke Parung Kuda Sukabumi. Nah itu kan tempat-tempatnya tuh. Mohon maaf nih kalau ada orang Sukabumi Cianjur ya. Cuman perlu dicurigai gitu ya. Begitu. Cek rekeningnya, mutasinya Bu. Ini kalau habis jalan kok keluarin duit banyak. Cek audit, ini duitnya kemana nih larinya nih begitu. Jangan-jangan lari ke janda anak 1, anak 2, begitu ya. Nah, saking Rasulullah begitu mulia, untuk terjadinya peristiwa Isra Mi'raj hanya Rasulullah satu-satunya nabi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jumlah nabi dan rasul itu yang maksur 125.000. Dari 125.000 itu terseleksi, tersortir menjadi 314, 15, 16. Lalu tersortir lagi menjadi 25. Jadi 25 menjadi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil. Menjadi ulul azmi menjadi 5. Dari 5 yang sangat mulia itu, maka tersortir, terseleksi lagi tinggal 1 yang paling mulia, baginda Rasulullah SAW. Maka Isra Mi'raj ini lah muncul pada tahun kesedihan, di mana tahun kesedihan itu wafat 2 orang yang sangat Rasulullah cintai. Salah satunya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bapak bisa melihat gak Ibu yang pernah umroh ketika ke Jabal Nur, bagaimana untuk sampai ke Gua Hira, tempat Rasulullah khalwah menyendiri untuk menyambut datangnya wahyu. Khadijah Bu, setiap hari bawain samu, tahu samu? Makan untuk baginda Rasulullah, itu terjalnya sampai 45 derajat. Ini sekarang kan udah ada pegangan besi nih, kalau kita mau naik ke Gua Hira nih. Itu badan yang kayaknya nggak pernah bergerak untuk lari, untuk olahraga nggak bakalan kuat naik ke Gua Hira, dijamin itu. Tapi Siti Khadijah beliau membawakan. Makanya Bang Maimun Zubair mahabbah kepada Siti Khadijahnya itu sangat tinggi. Sebab kenapa? Sangat mulia Siti Khadijah yang menemani baginda Rasulullah SAW. Maka wafat
saking sedihnya Rasulullah wafatnya orang yang dicintai Abu Thalib dan Siti Khadijah, maka dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya Isra dan Mi'raj. Maka kalau kita melihat dalam kajian Ibnu Athaillah misalnya mengatakan bahwa 7 maqamat di dalam tasawuf itu kan ada 7. Yang pertama adalah at-taubah, yang kedua adalah sabar, yang ketiga syukur, lalu zuhud, lalu wara, lalu mahabbah, lalu ma'rifah. Jadi maqam pertama di dalam as-suluk ilallah, menempuh perjalanan kepada Allah, yang pertama taubat. Nah, kalau Nabi Adam alaihissalam tadinya di surga, lalu dengan kisah dramatisasi terjadi, maka Nabi Adam sedang diajarkan oleh Allah satu ilmu yang disebut taubat. Tapi baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj dihadiahi satu ibadah yang sangat spesial, yakni sholat. Maka sholat inilah yang membuat dikatakan oleh Tuhan Guru kita tadi Mi'rajul Mu'minin. Barang siapa yang rohaninya dia ingin taroki, ingin naik, mendaki, maka hendaknya dia takfir sholat. Bagi orang awamin muridin laisa salikin wa arifin billah, bagi orang-orang awam dan para muridin yang ingin menempuh perjalanan kepada Allah sebagai mubtadiin, pemula atau basically, maka obatnya adalah takfirus shalah. Jadi ini materi yang kedua. Di bulan Ramadan itu inti ibadah 3. Yang pertama adalah as-shaum, yang kedua adalah takfirus shalah fil lail, ihya'ul lail, pokoknya memperbanyak sholat pada malam hari dengan menghidupkannya. Selesai tarawih tidur sebentar, jam 1 udah start. Ngapain? Mandi ngapain? Bukan mandi, bukan nonton bola, bukan nonton YouTube, bukan scroll TikTok, apalagi ngeliat perempuan goyang-goyang. Rusak udah puasanya. Dia ngapain? Mandi, sholat. Maka kita bisa melihat di sini adalah Imam Sahal At-Tustari itu bisa sholat tiap malamnya 400 rakaat di luar Ramadan. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat ketika beliau dicambuk oleh khalifah sebab fitnah ada Al-Quran adalah makhluk, beliau kuat 100 kali, sedangkan dagingnya itu terkelupas di belakang tetap sholat. Imamul Ghazali dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dikatakan oleh Imam Nawawi di situ bahwa Imam Ghazali ketika Ramadan bisa menyelesaikan sholat 2 rakaat dengan Al-Quran 30 juz. Al-Imam Syafi'i tiap hari hatam 30 juz dengan sholat 2 rakaat. Kalau kita 23 rakaat tarawih udah asam urat, bener gak? Udah pegel-pegel. Ini menandakan ruhaniyah kita nggak bisa mengejar para ulama dan aulia illallah. Nggak bisa kita kejar. Paling tidak mengikuti jejak langkah mereka. Maka tanda dari mahabbah, cinta kepada orang yang mencintai adalah mengikuti jejaknya. Bukan sekedar ikut selfie. Ini ngaji sama kiai ini ikut selfie. Apakah selfie foto itu menandakan mahabbah? Bukan. Yang menandakan mahabbah cinta kita kepada seorang ulama mengikuti riyadhahnya dia, pelajari dapurannya. Ini kenapa orang bisa spesial seperti ini? Pelajari dapurannya. Ibadah khusus apa yang dia hidupkan sebagai sunnah, yang dia nafil, cintai, yang dia sukai, ambil. Oh berarti dia senangnya sholawat, garap berapa? Berarti dengan terhitung. Targetnya berapa? Dan itu berproses begitu terus. Ya, begitu terus. Maka pada bulan Ramadan nanti, ya, bukan dijadikan rutinitas. Ini kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir. Pak, Bu, kalau ibadah paling nikmat itu terasa halawahnya. Kemanisan ibadah itu bisa didapati dengan ar-rabithah. Batin itu terikat dengan Allah, ta'alluq bil i'timad. Dia gantung terus bil i'timadi kepada Allah, terus gantung. Di luar pada sholat dan di luar masjid, maka terus haliyah batiniyahnya terus nempel ke Allah. Dengan apa yang kita belajar sebagai pemula itu? Taksirul wiridnya diperbanyak. Perbanyak dulu. Memang kata Imamul Ghazali atau Ibnu Athaillah dalam Ajaibul Qalbi wa Ajaibul Zikri dikatakan bahwa para pemula tingkatan zikir wiridnya adalah bil lisan.
Nanti ketika bilisan itu banyak, terus-terusan, tanpa henti kecuali pada tempat-tempat yang diharamkan dan tempat-tempat yang mengandung najis, nanti akan masuk kepada alam bawah sadar kita itu zikir. Ketika kita tidur, ngigonya itu bukan ngigo lagi keduniawian, tapi udah Allah, 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 terus begitu. Didalami terus, sampai nanti bejana hatinya itu dia terbuka, al-futuh. Ketika bejana hati itu terbuka, terjadilah warid. Maka wirid itu membuahkan warid. Istilah warid ini kita menemui hikam, dimulai dari hikam 50 ke atas. Itu berarti udah membahas tentang anwarul qudusiyah, cahaya-cahaya yang mensucikan qalbun. Maka orang yang bulan Ramadan, ketika qalbunnya masih ikhtilat dengan dunia, atau al-fana'u ma'ad dunia, fana bersama dunia, bukan al-fana'u ma'allah, bukan fana bersama Allah, dia akan tidak mendapatkan Ramadan intisarinya sepeser sedikit pun, tidak akan bisa kita dapatkan. Maka dilatih dari sekarang. Nah, ketika ibadah sudah mulai banyak, dibuat program Bapak Ibu ya, yang rapi, target, pokoknya saya terawih berjamaah nggak boleh jebol. Itu jadi target ya, nggak boleh jebol. Terus setelah terawih ditambah lagi sunnah, memperbanyak sunnah pada bulan Ramadan itu menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melesat cepat begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika amal ibadah kita sudah banyak, maka saya ingin menyampaikan sedikit tentang aqobatul qawadih atau al-qadih. Aqobah itu adalah rintangan-rintangan, al-qawadih jamak daripada al-qadih yang menandakan amal itu menjadi keruh. Keruh apanya? Ikhlas wal mukhlasan. Kemurniannya itu menjadi keruh. Dari 10 tanda itu, maka Imam Al-Ghazali membuat garis al-qadih itu 2. Ya, pencemar amal itu 2 sehingga dia tertahan dari sampai kepada Allah. Yang pertama adalah ar-riya, bahwa riya ini adalah penoda amal-amal kita. Jadi amal yang tadinya banyak itu tertahan di langit ke-1, nggak bisa tembus, terus dicium sama penduduk langit 1. Ini amal baunya busuk, ini amal baunya nggak enak, buang aja, lemparin, balik lagi deh. Terus kita sholat 2 rakaat, naik ke atas, turun lagi, turun lagi. Jadi nggak terbuka walaupun baru langit 1, ya, tertutup. Itu kenapa? Karena dia tertahan dengan ar-riya. Maka definisi riya dikatakan wadidul ikhlasi ar-riya. Lawan daripada ikhlas adalah riya. Ikhlas, kalau kita pahami definisi ta'rifnya itu abstrak, maka cara mengetahuinya adalah dengan lawannya, al-aks, ad-didu, lawannya. Jadi kalau buat mengetahui ikhlas, kita pelajari lawannya, yakni ar-riya. Maka riya itu bahwa iradatu naf'id dunya bi amalil akhirah. Riya itu menginginkan keuntungan dunia, ganjaran dunia melalui amalan akhirat. Ya. Jadi dia menginginkan al-madhu 'anil khalqi, pujian manusia, ingin dianggap alim, ingin dianggap ahli ibadah, ingin aku. Jadi dia ananiah, keakuannya itu tinggi. Maka para muridin dalam thariqah tasawuf itu yang pertama dilakukan para muridin, kalau kita bisa melihat kajian seperti thariqah Naqsabandiyah, itu yang digerus pertama oleh para mursyid, para guru adalah menghilangkan sifat keakuan dari seorang murid. Dengan zikir apa? Sholawat bisa, dengan la ilaha illallah. Nanti terus mendarah daging, sifat ananiyahnya hilang, keakuan. Jadi Pak, kalau udah menjadi orang yang benar-benar menempuh perjalanan kepada Allah, kita itu melebur bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun di dalam ibadah. Saya tidak bermaksud riya, ya. Kemarin pas nisfu Sya'ban kita mengamalkan apa yang menjadi riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ada salat namanya salat nisfu ayanda. Salat nisfu Sya'ban ini 100 rakaat. Satu rakaatnya itu al-ikhlas 10 kali.
Kebetulan saya ngamalin bersama Tuan Guru di daerah Ciputat. Itu kita mulai dari setengah 10 malam sampai jam 4 menjelang subuh baru selesai. Karena bacanya harus tartil al-ikhlasnya. Ketika saya berpikir seperti ini ya, 100 rakaat itu kurang lebih 4 jam. Saya ngebayangin bagaimana kekuatan otot kaki dan betisnya dari Imam Sahal At-Tustari, Imamul Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu berarti kekuatan kakinya sangat kuat. Bukan hanya itu, ruhaniyah yang ditanya lagi kalau para aulia, ruhaniyahnya. Kita tahu hukum relativitas waktu keluar dari siapa? Ada yang tahu gak Pak? Einstein. Benar gak? Ada gak sih relativitas waktu? Dalam satu katanya Einstein ngomong begini, kalau kita bersama orang yang dicintai 12 jam aja nggak terasa lama. Betul gak? Betul gak Pak? Dulu ya dulu Pak. Kalau sama bini sekarang 2 jam aja udah puyeng. Bener, apalagi bininya tukang ngoceh. Dulu ceritanya masih haram, masih pacaran. Bener, kalau masih pacaran 10 jam sama pacar capek apa kagak? Nggak terasa. Tapi kalau bersama orang yang dibenci, didengki, dihasadin, diiri, 5 menit aja terasa berhari-hari, betul gak? Nah ini namanya relativitas waktu. Itu dalam ilmu tasawuf ada istilah tulul zaman wa tulul waqt. Ada orang yang kedemenannya ibadah kepada Allah, menuntut ilmu, mutola'ah kitab, sholawatan dan lain sebagainya, hingga muncul namanya mahabbah, cinta. Ketika dia sudah mahabbah secara lafaz, dia akan mahabbah secara batin, ruhaniyah. Ketika dia mahabbah, dia duduk ngadep kepada Allah, musyafahah muwajjahah, itu tidak terasa lama walaupun itu berjam-jam. Nah, itu yang kita belum dapat tuh, bener gak? Kita takbir nih, sholli fardhan maghrib, Allahu Akbar. Allahnya ada apa hilang? Allah ada apa hilang Pak di pikiran kita? Hilang, saya jamin. Bener gak? Mikirannya apa? Cicilan motor, mobilnya, rumah belum pada lunas, kali di sini ya. Iya, mikirin kalau ketemu alhamdulillah. Macam-macam. Aneh dunia, pikiran dunia itu terus berseliweran di as-sudur, di dada kita. Ini nggak bisa ini menerima al-minnah, pemberian Allah tuh nggak layak. Akhirnya Allah dikasih khususnya sedikit. Mungkin terakhir Bapak nangis di hadapan Allah kapan? Apakah 3 bulan sekali, atau 1 bulan sekali, atau sudah setiap hari? Saking susahnya kita nangis di hadapan Allah, itu menandakan kolbun kita ini tertutup dari menangkap berbagai al-minnah tadi. Makanya Allah, pemberian Allah itu ada 2. Pertama al-qabd, kedua al-basd. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Qabd wal basd, ketika kami ngaji kitab Nailul Amani fi syarhi manaqibi Syekh Abdul Qadir Jilani, karya guru kami Bayai Muhammad Siti Asori, beliau murid dari Kiai Haji Hasim Asy'ari. Wafat tahun 2010, beliau nulis kitab Nailul Amani. Dan itu diakui oleh para ulama Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini kitab yang berfaedah. Nah, di situ memang dikatakan bahwa qabd wal basd, qabd itu adalah pemberian Allah dalam bentuk ad-dhaif, disempitin. Kalau basd diluasin. Nah, kalau al-qabd gini misalnya, kita ibadah udah lama, kan ngarepnya khusyuk, kok nggak pernah khusyuk, kok masih mikirin dunia. Udah bertahun-tahun aku beribadah kepadamu, tidak ada pembukaan sedikit pun yang kau berikan kepadaku ya Allah. Itu namanya qabd. Bahkan dalam istilah qabd, Allah memberikan 4 titik lagi. Pertama adalah bala, yang kedua adalah azab, yang ketiga adalah musibah. 3 titik. Itu semua pemberian Allah dalam bentuk qabd. Makanya kalau kita paham ilmu qabd wal basd, kita melihat semuanya ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah. Jadi misalnya Bapak udah tahajud semalaman, tiba-tiba berangkat kerja udah subuh berjamaah, qobliyah lengkap, zikir, wiridan sampai syuruk. Bapak nyalain mobil ke kantor, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang. Kira-kira relevan gak? Kan kemarin saya udah sodako, bukankah sodako penolak bala? Kan tadi saya udah tahajud, bukankah tahajud itu bisa memberikan berbagai rezeki katanya? Kok tiba-tiba hari ini saya ketabrakan? Bisa gak dipahamin Pak? Oh berarti itu Allah sedang ngasih namanya al-qabd.
kesempitan abdoi. Itu nanti apa? Untuk melesatkan rohaniah kita. Makanya orang yang wiridan, zikiran, sholawatan dalam keadaan sehat dan dia tidak bersyukur dengan kesehatannya, itu kalah melesatnya sama orang yang sakit, udah dirawat bertahun-tahun kena stroke, tapi wiridan zikiran kepada Allahnya dia ikhlas, dia ridho nerima apa yang Allah berikan, ikhlas dia ridho. Itu katanya pas wafat, rohaniahnya orang yang marit tadi sakit itu lebih melesat Pak, lebih cepat dibandingkan orang yang sehat tidak melihat berbagai kesehatan. Nah maka hati-hati, jauhi dari penyakit riya, bahwa kita hanya mengharapkan pemberian Allah. Ya mau dikasih apa aja terserah. Ya anda ya, guru ngaji mah diamplopin berapa aja kagak ngeliat isinya. Bener. Mau berapa aja dikasih itu udah wilayah Allah. Maka dikatakan arif nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu pada tadbir. Tadbir itu adalah al-wilayatu Rabb, wilayah Tuhan dan wilayah hamba. Ada garisnya itu, namanya garisnya itu tadbir. Wilayah hamba itu adalah bekerja, sedangkan wilayah Allah adalah memberikan hasil. Jadi hasil berapanya, bentuknya, jenisnya itu wilayah Allah. Kalau kita nabrak itu portal wilayah Allah, maka kita akan menemui kekecewaan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ajib al-Hasani di dalam Syarah al-Hikamnya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda bergantungnya pada amal, dia kecewa ketika harapannya itu enggak tercapai. Inda zalal itu tercapai, dia kecewa. Orang yang kecewa setelah ibadah tidak diberikan oleh Allah apa yang diharapkan, itu berarti tandanya i'timadu bil amal. Dia bergantung pada amal. Saatnya i'timadu billah, bergantung kepada Allah. Maka Allah kita lihat misalnya zikiran as-sadiliyah. Orang-orang sadiliyah, salah satu zikir sirnya itu bukan jaharnya, dia mendalamkan kalimat hu, Allahu, hu, dia, hu, ditaruh ke latifatul qalbi sini, dada bagian kiri bawah itu biar apa? Mengusir semua Tuhan-Tuhan selain Allah dengan kalimat hu, hu, hu. Nah kita juga bisa begitu, belajar pelan-pelan begitu ya. Nah saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, kalau diikutin bisa sampai maghrib ya. Ada ayahanda yang lebih nanti memberikan materi yang lebih mendarah daging untuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.